Pada zaman dahulu kala, di negeri Yunani yang jauh, hiduplah seorang pelayan wanita yang sangat cantik dan menjaga kuil Dewi Perawan Athena. Namanya adalah Medusa. Dia adalah putri dari iblis Gorgo, tetapi berbeda dengan saudara perempuannya yang mengerikan. Medusa memiliki rambut bergelombang seperti ombak dan mata jernih seperti laut Mediterania yang penuh sinar matahari dan angin. Kecantikan itu membuat para dewa laki-laki pun tergila-gila dan semua gadis menjadi iri. Wah, dia cantik sekali. Meskipun secantik apapun, dia tetap saja anak dari iblis Gorgo. Tidak ada yang baik darinya. Benar, belum tentu hatinya seindah penampilannya. Terlepas dari semua desas-desus, Medusa tetap setia kepada Dewi Perawan Athena dan selalu menjaga hatinya yang baik dan rajin. Hingga sore itu, ketika dia pergi ke tepi sungai untuk mengambil air, bencana pun terjadi. Salam, Medusa yang cantik. Selama ini aku tidak pernah percaya pada desas-desus. Tetapi hari ini, tepat pada saat aku melihatmu, aku tahu aku salah. Karena desas-desus tentang kecantikanmu memang benar. Tuan, siapa Anda? Mengapa Anda mengenal saya? Anda datang ke sini untuk apa? Tenanglah, aku adalah Poseidon, dewa penguasa lautan. Jangan takut. Aku datang karena mengagumi kecantikanmu yang menawan. Maukah kau menjadi temanku? Terima kasih Tuan, aku adalah hamba Dewi Athena, tidak bisa sembarangan bergaul dengan pria. Mohon mengerti, jika tidak, bila sampai terdengar oleh Dewi, aku khawatir beliau akan marah dan menghukumku. Percayalah padaku, aku akan melindungimu. Akan memberimu kehidupan yang lebih berkuasa daripada semua wanita di dunia ini. Saat itu tak akan ada yang berani merendahkan atau membicarakanmu lagi. Sebaliknya, semua akan memujamu. Bukankah kau menginginkan itu? Atau kau mau seumur hidup mengabdi kepada orang lain? Tidak pernah. Silakan pergi dari sini. Meski Anda menambah kata-kata apapun, bagiku semuanya tetap tidak berarti. Karena aku telah memilih untuk memuja Dewi Perawan Athena yang berkuasa dan bijaksana. Jadi dengan alasan apapun aku tidak akan berubah hati. Sudahkah kau berpikir matang untuk berani memastikan begitu? Kau pikir kau bisa menolak aku? Hari ini kau harus menjadi milikku. Jangan harap kau bisa lepas dari tanganku. Tidak. Anda tidak boleh menyentuh saya. Cepat lepaskan saya. Jika Anda melakukan hal buruk, Dewi Athena tidak akan memaafkan Anda. Perlawananmu sia-sia saja. Tidak. Anda tidak boleh menyentuh saya. Medusa, bagaimana kau bisa berada dalam keadaan berantakan seperti ini di dalam kuilku? Dewi Athena, mohon lindungi aku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kehinaan dan kekotoran ini lagi. Mohon ambil kembali keadilan untukku. Apa yang terjadi padamu? Tenanglah dan ceritakan padaku. Aku... Begitulah ceritanya, Dewi. Beranikah kau menjamin bahwa apa yang baru saja kau katakan adalah kebenaran? Selama ini Dewa Poseidon begitu mulia, bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Atau kau telah menggoda beliau? Karena takut aku menghukum, kau mencari alasan ini untuk membenarkan perbuatan burukmu. Dewi, aku tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada cerita bahwa aku merayu Dewa Poseidon. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata seorang yang berwajah cantik tapi memiliki darah iblis Gorgo sepertimu? Jika kau bukan keturunan Gorgo, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Tapi sekarang jangan coba berbohong padaku. Aku ingatkan padamu, aku bukan hanya Dewi Kebijaksanaan, tetapi juga Dewi Perawan. Apakah kau lupa sumpahmu ketika menjadi pengikutku? Aku mohon Dewi percayalah padaku. Aku tidak akan pernah lupa sumpahku ketika menjadi pengikutmu. Mohon Dewi berlaku adil dan kembalikan keadilan untukku. Kau
Kau telah menodai kuilku, merusak kehormatan Dewi Athena ini. Aku tidak bisa menerima kenyataan kotor itu terjadi tepat di kuilku sendiri. Kau akan menerima hukuman. Aku akan mencabut kecantikan luar biasamu. Tidak, tidak. Dewi Athena, mohon percayalah padaku. Medusa, sepanjang hidupmu kau akan membawa wujud seekor monster yang membuat semua orang merasa ngeri. Rambut bergelombangmu mulai sekarang akan menjadi sarang ular berbisa. Mata jernih seperti laut milikmu akan memerah seperti darah. Bukan hanya itu, aku juga memberimu kekuatan tak tertandingi yang sangat menarik. Wah, entah sekarang jika menatap mata ini, masih adakah orang yang akan terpesona? Kumohon, hamba tidak pernah menggoda siapapun. Mohon jangan memaksa hamba hidup sebagai monster. Mohon tarik kembali hukuman yang mengerikan ini. Mohon. Ini baru awalnya. Kau masih harus menunggu hukuman yang lebih mengerikan lagi. Pelan-pelan saja. Nanti kau akan merasakan semua itu tanpa ada seorang pun yang bisa menolongmu. Dewi, Dewi. Monster, cepat lari. Kalian berdua jangan takut. Aku bukan monster. Aku tidak akan mencelakakan kalian. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam atas kematian adikku. Astaga, apa yang terjadi padamu? Mengapa tiba-tiba kalian semua berubah menjadi batu? Kenapa? Ada siapa di sini? Di sini ada orang yang berubah menjadi batu. Tolong kami. Ada siapa? Cepat selamatkan orang ini. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Aduh. Apa mungkin siapapun yang menatap mataku akan berubah menjadi batu? Dewi Athena, inikah hukuman yang mengerikan yang kau berikan padaku? Itu adalah monster dengan tubuh penuh ular. Siapapun yang menatap matanya akan langsung berubah menjadi batu. Ya ampun, sungguh menakutkan. Apakah kita tidak punya cara untuk membunuhnya? Apa kita akan membiarkannya mencelakakan orang dari waktu ke waktu? Monster! Tidak boleh, aku tidak boleh membuka mata. Kalau tidak, semua dari mereka akan berubah menjadi batu. Bunuh saja dia, matilah kau, monster yang telah menggoda Dewa Laut dan menodai kuil Dewi Perawan Athena. Dia sedang memejamkan mata, bunuh dia sekarang. Aku tidak melakukan hal-hal itu, aku tidak menggoda siapapun. Akulah yang menjadi korban, kenapa tidak ada yang percaya padaku? Astaga, aku tidak sengaja. Dewi Athena, kau telah memberiku hukuman yang terlalu kejam. Sekarang aku tidak bisa menatap mata siapapun lagi. Tidak bisa berbicara dengan siapapun lagi. Aku tidak ingin mencelakakan siapapun, tetapi mereka memukulku, menghina aku karena hal-hal yang tidak kulakukan. Semua orang menganggapku monster dan berusaha membunuhku. Tidak, kesabaranku sudah sampai batasnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka sesuka hati berkata atau memukulku. Aku tidak akan terus mengalah kepada mereka yang sengaja ingin menyakitiku. Mereka harus tahu bahwa mencari gara-gara dengan Medusa berarti mencari gara-gara dengan kematian. Pada saat yang sama, di Pulau Serifos, Raja Polydectes jatuh hati pada Putri Danae dari kerajaan Argos saat dia sedang berlindung di pulau itu. Untuk merebut wanita pujaannya, Raja Polydectes menyusun rencana untuk membunuh Perseus, putra dari sang putri dan Dewa Agung Zeus. Perseus, jika kau berhasil mengambil kepala monster Medusa, aku akan melepaskan ibumu. Baik, ingat kata-kata ini. Jika aku berhasil mengambil kepala monster itu, maka jangan pernah lagi mengganggu aku dan ibuku. Dasar bodoh, kalau kau datang ke Medusa, kau hanya akan mati. Saat itu ibumu akan menjadi milikku.
Mengapa selalu ada orang yang ingin datang untuk mengambil nyawaku, padahal mereka tahu akan berakhir tragis. Bahkan aku sendiri sudah tidak mengenali diriku lagi. Begitu banyak orang yang telah berubah menjadi batu saat menatap mataku. Monster, serahkan nyawamu. Siapa kau yang ingin mengambil nyawaku? Aku adalah Perseus, putra Dewa Zeus dari Putri Danae dari negeri Argos. Hari ini aku harus membawa kepalamu untuk Raja Polydectes demi menukar kebebasan untuk ibuku. Raja itu punya dendam apa sehingga ingin mengambil kepalaku? Jangan coba-coba berbohong. Karena kau terkenal sebagai monster kejam yang telah mencelakakan banyak orang tak bersalah. Sungguh lucu. Mereka yang datang untuk membunuhku, bukan aku yang mencelakakan siapapun. Jika mereka tidak datang mencariku, mereka tidak akan menerima kematian tragis seperti itu. Kau lihat patung-patung batu itu? Semua itu adalah akhir dari orang-orang yang ingin membunuhku. Pergilah. Hanya dengan aku menoleh, kau akan langsung menjadi batu. Tidak akan pernah. Hari ini aku harus membunuhmu. Demi ibuku, demi orang-orang tak bersalah, demi kehormatan Dewi Athena yang perawan, kau harus menebus dosamu. Aku sudah memberimu jalan hidup, tetapi kau memaksaku sampai sejauh ini. Kalau begitu jangan salahkan aku kejam. Monster sepertimu tidak pantas hidup. Aku tidak bersalah. Kenapa tidak ada yang mau mendengarku meski hanya sekali? Monster, lihatlah pedangku ini. Bagaimana? Masih berpikir kau tidak bisa dikalahkan? Dewi Athena memberiku perisai ini untuk menghindari tatapan matamu. Benar-benar ajaib. Dewi Athena, mengapa harus engkau? Mengapa engkau tidak percaya padaku? Mengapa engkau tidak melindungiku saat aku lemah, malah menghukumku seperti ini? Aku tidak bisa mengubah darah iblis yang mengalir dalam diriku sejak lahir. Aku juga tidak cukup kuat untuk lari dari Dewa Poseidon. Dan aku bahkan tidak bisa melawan hukuman ini sehingga harus membawa wujud ini, dosa ini. Kau tahu kenapa aku bersembunyi di gerbang neraka? Karena apa? Karena aku memilih untuk hidup dengan baik. Aku ingin datang ke tempat ini agar tidak bertemu siapapun, agar tidak membuat siapapun menjadi batu. Tetapi kalian tidak memberiku hak untuk memilih. Kalian tetap datang untuk membunuhku dan akhirnya menerima nasib seperti ini. Aku telah cukup hidup dalam penderitaan, kesedihan, dan penghinaan. Terima kasih karena telah membebaskanku. Selamat tinggal. Ternyata di balik wajah monster itu dia masih menjaga hati yang baik. Sekarang dia telah beristirahat dengan damai. Selamat tinggal Medusa. Maka Medusa menghembuskan nafas terakhir di bawah pedang pahlawan Perseus. Hingga hari ini, Medusa tetap terkenal sebagai monster kejam dengan kekuatan tak tertandingi, tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik itu ada sebuah tragedi besar. Dan pada akhirnya, kematian adalah satu-satunya pembebasan untuk takdir tragis Medusa.